Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Canggih Kurnia, NPM 1931090380. Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pendidikan Indonesia, pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. A. Model pendidikan demokratis. 1. Demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, 6, 7 dan Pasal 8 Ayat 1, 2 dan Ayat 3. Kemudian garis-garis besar haluan negara di sektor pendidikan. Yang kedua yaitu demokrasi sebagai usaha penyelesaian permasalahan pendidikan di Indonesia. Salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia adalah munculnya beberapa masalah, padahal pendidikan merupakan cara yang paling utama dalam meningkatkan mutu SDM Indonesia. Kali ini masalah yang muncul dalam pembahasan demokrasi pendidikan di Indonesia meliputi A. Rendahnya partisipasi masyarakat. UU SPN Pasal 54 Ayat 2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, bank usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Dalam praktiknya, peran masyarakat dalam pendidikan rendah. B. Rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Telah dijelaskan kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Kebijakan pemerintah ini kurang demokratis dalam hal kurang meratanya pendidikan. Pemerintah hanya mempertimbangkan potensi pendidikan secara nasional, padahal setiap daerah potensi dalam hal pendidikan berbeda-beda. Masalah ini menimbulkan kurang demokratisnya kebijakan pemerintah. C. Tantangan kehidupan global. Lambat laun, semua hal mengalami perkembangan, salah satunya dalam hal pendidikan. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Buktinya, pemerintah kita menyempurnakan kurikulum yang dulunya hanya menyangkut kognitif saja. Sekarang terdiri aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Lebih khusus dalam hal demokrasi, pendidikan juga mengalami perkembangan. Tapi hal yang terkait dalam pendidikan belum mengikuti perkembangan global. Yang ketiga yaitu pentingnya kepemimpinan yang demokrasi pada pendidikan Indonesia. Praktik kepemimpinan yang demokratis ialah membantu guru-guru yaitu termasuk guru bahasa dan sastra Indonesia. Memandang dirinya secara positif memungkinkan untuk menerima mereka sendiri dan orang-orang lain serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengidentifikasikan diri dengan teman-teman seprofesinya. Pada era globalisasi ini, pendidikan kepemimpinan hendaknya lebih diperhatikan. Guru-guru yang merasakan suasana kerja yang demokratis akan mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suasana yang sama dalam kelasnya. Adalah sangat penting untuk secara terus-menerus menganalisis dan merumuskan kembali nilai-nilai demokrasi, sebab hasilnya akan menentukan masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, demokrasi dalam perspektif pendidikan.
Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all, yang artinya adalah anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Yang pertama yaitu muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan penguasa, sebab pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam pandangan ini, pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan kenyataan yang tidak perlu dipungkiri lagi. Dewasa ini, tidak ada satupun negara yang tidak menggunakan pendidikan sebagai instrumen sosialisasi politik. Bahkan di Amerika Serikat sekalipun yang dianggap sebagai pendekar demokrasi dan HAM, mereka tetap menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi politik. Yang B yaitu globalisasi pendidikan. 1. Globalisasi. Menurut Princeton and Lehman, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Berdasarkan sejarahnya, akan munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara komunis. Kata globalisasi dari kata global yang berarti universal atau ruang lingkupnya mendunia. Globalisasi pada dasarnya merupakan proses yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua yaitu dampak globalisasi. Kemajuan globalisasi terutama ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sangat berdampak bagi keberadaan aspek kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan, baik itu berupa dampak positif atau negatif. Hal ini terlihat dengan adanya sekolah yang membuka kelas bilingual, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata pelajaran wajib. Selain itu, sekolah menengah hingga perguruan tinggi sudah banyak yang membuka kelas internasional. Untuk Indonesia, hal ini tidak lain dimaksudkan agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di dunia internasional dan menjawab berbagai tantangan globalisasi. Dengan dimilikinya tenaga-tenaga kerja yang berkualitas, tentunya akan membawa dampak positif tersendiri bagi Indonesia. Beberapa dampak positif globalisasi yaitu A. Semakin mudahnya akses informasi. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi telah mempermudah pekerjaan manusia, khususnya dalam hal akses informasi. Internet kini sudah menjadi kebutuhan tersendiri. Dengan internet, masyarakat dapat mengakses informasi dalam waktu yang sangat singkat. Yang B yaitu globalisasi dalam pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah apabila pendidikan dilaksanakan secara berkualitas dan mengikuti perkembangan arus globalisasi, maka akan menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan keahliannya, termasuk dihasilkannya tenaga pendidik yang profesional dan berstandar internasional. Yang C yaitu globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Globalisasi pendidikan terjadi secara mengglobal atau mendunia. Segala perubahan aspek pendidikan terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Apabila perkembangan globalisasi dapat diikuti dan disesuaikan dengan tepat, maka akan membuat kualitas pendidikan Indonesia memiliki standar yang sama atau lebih bagus dari negara lain. C. Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. 1. Pendidikan masa pandemi. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Kegiatan menjadi terkendala dengan adanya pandemi ini.
Berbagai bidang terkena dampak akibat adanya pandemi ini, salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease ataupun COVID-19. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses pembelajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Namun masih ada beberapa sekolah memilih proses pembelajaran secara luring atau luar jaringan. Dalam artian pembelajaran dilakukan secara tatap muka antara guru dan peserta didik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Guru juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam menjalankan pembelajaran daring ini, mulai dari teknis pembelajaran daring, turunnya motivasi belajar para peserta didik, kuota internet yang banyak digunakan, dan kurangnya kerjasama orang tua para peserta didik. Oleh karena itu, guru harus sebisa mungkin menciptakan inovasi atau memanfaatkan media pembelajaran yang ada sehingga pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan baik dan para peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat elektronik seperti handphone, komputer, ataupun laptop yang harus terhubung dengan koneksi jaringan internet. Kemudian guru juga dapat memanfaatkan media online lain untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar seperti WhatsApp atau WA, Zoom, Google Meet, Google Form, Google Drive, YouTube, Google Classroom, dan masih banyak lagi. 2. Masalah pendidikan masa pandemi. A. Infrastruktur teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi Kemendikbud mengenai kegiatan PJJ, selama 3 bulan terakhir, hanya 51% kegiatan PJJ yang berjalan efektif. Masih ada permasalahan karena sejumlah siswa tidak memiliki akses teknologi, keterbatasan alat, jaringan internet, dan aplikasi atau media pembelajaran. Untuk internet, permasalahan terjadi karena akses jaringan internet yang tersedia tidak merata antara daerah maju di perkotaan dan daerah pinggiran. B. Yaitu kurikulum. Pada saat ini, Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud sedang mempersiapkan opsi penyederhanaan kurikulum. Kurikulum akan berisi kompetensi dasar yang benar-benar diperlukan untuk menyikapi kondisi darurat pandemi, serta fokus pada konten numerasi, literasi, dan pendidikan karakter. Yang C yaitu kapasitas guru. Menghadapi pandemi, banyak guru yang belum siap dalam literasi digital untuk PJJ. Kompetensi guru dalam penguasaan PJJ dan literasi digital sejak awal memang tidak dipersiapkan untuk menghadapi pandemi. Data Ikatan Guru Indonesia atau IGI mencatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam menggunakan teknologi informasi saat mengajar. Guru masih membutuhkan pendampingan, pelatihan, dan pengarahan teknis untuk mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan PJJ dengan lebih efektif, dan juga panduan untuk melaksanakan kurikulum atau materi pembelajaran yang adaptif sesuai konteks di masa pandemik. Peran guru juga perlu didefinisikan kembali karena guru sebagai statusnya sumber pengetahuan sudah tidak lagi relevan ketika teknologi bisa menyediakan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Yang ketiga yaitu prospek pendidikan masa pandemi. A. Meningkatkan pengetahuan dan skill. Setiap pendidik yang memiliki laptop atau komputer dan handphone maupun tablet dapat dipastikan memiliki YouTube dan semua hal yang diperlukan oleh para pendidik dalam memanfaatkan teknologi sudah tersedia tutorial-tutorial di YouTube. Tutorial-tutorial yang disediakan di YouTube sangat mudah diikuti, sebab penjelasan tidak hanya diberikan secara verbal, tetapi juga secara visual, sehingga dengan demikian peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam rangka mengembangkan kemampuan secara mandiri di rumah masing-masing.
Kemudian yang B yaitu menciptakan pembelajaran menarik dan informatif. Dengan adanya teknologi ini, maka dapat menyamakan persepsi antara pendidik dan peserta didik, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak, menghadirkan objek berbahaya atau sukar didapati di lingkungan sekitar, menyampaikan objek yang terlalu besar atau bahkan terlalu kecil, serta dapat memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan teknologi, seorang pendidik dapat memudahkan penyampaian materi serta menciptakan pembelajaran yang menarik untuk menimbulkan minat peserta didik untuk mempelajari dan mengetahui pembelajaran yang sedang disampaikan oleh para pendidik. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.